Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ada kabar yang gembira bahwa hari ini telah ada panggilan atau kepada beberapa, salah satunya adalah Pak Mulyana dan anaknya Arif, anggota Polres Kabupaten Subang, dan beberapa orang yang kita tunggu-tunggu selama ini dan kita selalu suarakan juga ya teman-teman. Pada tanggal 19 Agustus 2021 tersebut kan ada beberapa yang masuk, salah satunya adalah yang katanya menguras bak mandi. Kemudian di situ juga ada Danu, ada Uci. Kemudian Uci itu disuruh oleh Kanit Jatanras dan sebagainya. Lalu kemudian sorenya disusul ada yang apa ya bahasanya, alibi atau bukan sepertinya, mengambil sebuah kucing. Walaupun ternyata yang diambilnya adalah ada beberapa paket misalkan, full golep misalkan, atau hal yang lain seperti Yaris juga, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, bahwa dari atau di antara mereka itu kan banyak yang diperiksa selama ini, dan itu juga adalah sebuah keinginan dari kita semuanya bahwa ya pada tanggal 19 yang masuk TKP itu harus loh ditindaklanjuti kan gitu. Nah, sering kali diperiksa oleh Kadif Polda Jabar tersebut, telah dipanggil sering kali, dan hari ini ternyata teman-teman diperiksanya itu adalah di Reskrimum Polda Jabar. Artinya adalah ya teman-teman, kalau selama ini kita telah mendengar bahwa diperiksanya itu di Divpropam, maka ini sepertinya berkaitannya sekali erat dengan kode etik apa yang ia langgar. Misalkan terkait kode etik itu adalah berkaitan dengan SOP. Apakah ketika olah TKP itu berdasarkan SOP atau tidak? Apakah ada yang dilanggar aturannya atau tidak? Kenapa pada tanggal 18 Agustus 2021 misalkan TKP itu sepertinya kebanyakan orang ya, siapapun boleh masuk sepertinya. Akhirnya masyarakat menduga seperti halnya hasilnya adalah TKP yang sudah terkontaminasi, kira-kira begitu. Akhirnya barang bukti, jejak DNA tercampur dengan segala-galanya. Itu yang kemudian kita maksud adalah TKP yang jorok, kira-kira begitu. Nah, apakah di antara mereka juga adalah bagian yang terduga bahwa ada keterkaitannya dengan, misalkan tadi dikatakan kalau diperiksa di Divpropam maka terkait dengan kode etiknya, maka hukumannya ya berdasarkan kode etik dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Nah, hari ini kenapa kemudian diperiksa di Direskrimum tersebut? Artinya adalah ini sudah berkembang ya teman-teman. Kalau sudah di Reskrimum, maka yang digali, yang dikembangkan informasi demi informasinya adalah terkait tindak pidananya. Nah, apakah ketika mereka masuk itu ada tujuan lain? Misalkan sebuah contoh, apakah di antara mereka yang masuk itu mengambil golok misalkan itu? Apakah di antara mereka yang masuk itu adalah mengambil full golok? Apa tujuannya misalkan mengambil golok? Apa tujuannya mengambil full golok? Apa tujuannya mengambil Yaris? Kira-kira begitu. Nah, ketika tujuan-tujuan mereka yang tanpa arah ya, tanpa dasar, maka ini potensiali adalah ada dugaan ke arah pidananya. Masa misalkan tiba-tiba saya diajak ke TKP mau-mau saja, padahal saya sipil. Kok saya diajak mau-mau saja, padahal tidak sesuai dengan prosedur yang ada, SOP yang ada. Nah, apakah ini sebuah alibi atau tidak? Bisa dimungkinkan, karena pada dasarnya ini adalah pembunuhan kedua orang atau kedua manusia tersebut. Luar biasa, dengan sangat keji dan biadab ya teman-teman. Ya kenapa pagi itu mereka rame-rame mengambil sesuatu, barang bukti. Ingat bahwa barang bukti, segala sesuatu yang ada di TKP itu adalah barang bukti. Maka itulah fungsi daripada garis polisi. Mereka masuk dari sini, mereka masuk di dalam garis polisi sudah pidana. Apalagi kemudian ditambah apakah ada sebuah pidana lain, misalnya tadi katakan mengambil barang bukti, menghilangkan atau bersih-bersih. Nah, bersih-bersih kan yang dikatakan Polda Jabar ini, Humas Polda Jabar, artinya adalah potensial bahwa yang dibersihkannya adalah jejaknya,
Yang dibersihkannya adalah DNA-nya. Kan bisa jadi, kan mungkin saja kalau kita berbicara menduga. Untuk itu ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Kalau memang hari ini mereka itu diperiksanya di reskrimum. Artinya adalah gambar umum buat kita semua. Dan ini merupakan jawaban buat kita semua. Ada potensial pidana lain selain daripada kode etik. Ya teman-teman, luar biasa. Ini juga adalah jawaban yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dengan sabar kita menanti sebuah jawaban ini, dengan sabar kita menunggu ya teman-teman. Luar biasa. Tapi pada hari ini, yang dulu katanya yang menyuruh Banpol masuk TKP juga, apakah benar-benar iya masuk itu memang menguras Pak Mandi? Apakah iya? Jujur ada hal yang dibalik semua itu saya skeptis. Saya menduga bahkan ada hal yang atau barang yang diambil atau hal yang memang butuh dibersihkan yang kurang bersih yang sudah dilakukan tadi malam itu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah ini mudah-mudahan ini adalah sebuah gambaran, paling tidak adalah sebuah jawaban yang memang yang kita tunggu-tunggu selama ini, bahwa mereka ya harus diproses kira-kira, bahwa siapa di antara gerombolan para pelaku, walaupun mereka adalah masih saksi, tapi setidaknya ya diproses. Kalaupun nanti bersalah ya harus dipidanakan. Kalaupun nanti ya tidak bersalah ya dilepaskan. Kira-kira begitu ya. Terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.